Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Benim adım Khairul Rizal. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran materi di A2 yaitu tentang onje we sondra. Apa itu onje we sondra? Yaitu penggunaan kalimat sebelum dan sesudah dalam bahasa Turki. Baik, devam edelim. Onje. Onje sebelum. Ada kalanya kita menggunakan onje di waktu isim atau kata benda, ada kala kita menggunakan onje di waktu fi'il, itu kata kerja. Untuk yang rumus isim tambah dan, tambah imbuhan dan atau den, tan atau ten ditambah onje. Kapan kita menggunakan dan atau den? Jika vokal terakhir isimnya adalah kalen atau a, e, o, u, maka kita menambahkan imbuhan dan. Dan kapan kita menggunakan imbuhan den jika vokal terakhir dari isimnya adalah e, i, e, u, yaitu kita tambahkan imbuhan den. Untuk yang tan dan ten jika konsonan terakhirnya adalah salah satu dari huruf perspektif syahab. Örnek contohnya marketten önce duş aldım. Market adalah pasar. Ini adalah isim, kata benda. Nah, berhubungan konsonan terakhir adalah huruf T, maka kita menambahkan ten, bukan dan atau den. Kenapa ten? Karena T adalah salah satu dari huruf perspektif syahab. Dan kenapa ten? Kenapa tidak tan? Karena vokal terakhir dari isim adalah salah satu dari huruf inj, yaitu E. Marketen onje duş aldım. Dan ini adalah rumus dari onje. Marketen onje. Sebelum ke pasar, duş aldım. Saya mandi. Evden önce ben okula gittim. Evden. Sebelum ke rumah, saya pergi ke sekolah. İmsaktan önce ben yerim. Sebelum imsak saya makan. Camiden sonra, oh sorry, azur. Camiden önce bir hastane vardı. Sebelum masjid ada rumah sakit. Pazardan önce bir okul vardı. Pazar hari Minggu dan di sini kita sudah menggunakan dan karena vokal terakhir dari isim adalah a. Jika vokal a, e, o, u isi dari isimnya, maka kita tambahkan imbuhan dan. Pazar dan. Pazardan önce bir okul vardı. Sebelum minggu kami ada sekolah. Dewa Midarim. Untuk yang fi'il, kita menggunakan onje di waktu fi'il. Rumus fi'il kata kerja, ditambah imbuhan madan atau meden, ditambah onje. Kapan kita menggunakan madan? Jika vokal terakhir dari fi'ilnya adalah huruf kalen, a, e, o, u, maka kita menambahkan meden. Jika vokal terakhirnya, jika vokal terakhir dari fi'il maksudnya adalah huruf inj atau huruf tipis seperti e, i, e, u, maka kita menambahkan meden. Örnek yemeden önce doa okurum. Yemeden, meden onje ini adalah rumus dari onje untuk yang fi'il. Nah, ya ini adalah fi'il. Fi'il asal katanya adalah yemek. Yemek artinya makan. Makan adalah kata kerja. Yemek, meknya kita buang, kita ambil ianya saja. Berhubungan ye ini, vokal terakhir fi'ilnya ini adalah e. Ingat di rumus, jika vokal terakhirnya adalah inj, e, i, e, u, maka kita menambahkan meden. Ye meden, onje doa okurum. Sebelum makan saya membaca doa. Okula gitmeden önce duş aldım. Sebelum pergi ke sekolah, saya mandi.
Uyu madan onje doa okurum. Sekarang kita mengenalkan madan. Kenapa madan? Karena uyu, kata kerja ini, uyu berasal dari kata uyumak. Ulur, uyumak. Uyumak artinya tidur. Uyumak maknanya kita buang. Uyu berhubungan uyu ini karena poka terakhirnya adalah u. Ingat, u adalah huruf kalen, huruf tebal. Berarti kita harus menambahkan imbuhan madan. Uyumadan onje doa okurum. Sebelum tidur saya membaca doa. Yazmadan onje düşündüm. Yaz berasal dari kata yazmak. Makanya kita buang, kita ambil yaznya saja berhubungan. Yaz ini pokok terakhir adalah a, maka kita tambahkan imbuhan madan. Yazmadan onje düşündüm. Sebelum menulis saya berpikir. Televizyonu izlemeden önce Murat öğrenir. Televizyonu izlemeden hmm, izlemeden sebelum menonton TV, Murad öğrenir. Murad belajar. Nah, ini ada beberapa contoh lain yang lainnya 6 sampai 15. Seperti gambaran saja, teman-teman bisa cari sendiri artinya, juga bisa bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oku lagi meden once jamiye gitim. Oku lagi meden sebelum pergi ke sekolah, Jamiye gitim. Saya pergi ke masjid. Nah, sampai yang terakhir ini Yurumeden Onje Ahmedi Goldum. Sebelum berjalan, saya melihat Ahmed. Oke, Dewa Medarim. Sondra. Nah, sekarang kita mengenalkan kalimat sondra dalam bahasa Turki. Sondra artinya sesudah. Ada kalanya kita menggunakan isim dan fi'il. Isim kata benda dan fi'il adalah kata kerja. Untuk yang rumus isim kata benda, tambah imbuhan dan, den atau tan, ten tambah sondra. Kapan kita menggunakan dan atau den? Jika vokal terakhir dari isim tersebut adalah huruf kalen. A, E, O, U. Jika vokal terakhir dari isim adalah huruf inje, huruf tipis, E, I, E, U, maka kita menambahkan den, imbuhan den. Untuk yang tan dan ten, jika konsonan terakhir adalah first text syahab, or neck lady contoh. Hastane den, Sondra bir kutub hanewar. Hastane adalah isim, yaitu rumah sakit. Hastane. Kita lihat hastane ini, vokal terakhirnya adalah E. E adalah huruf inje. Berarti kita harus menambahkan imbuhan den. Hastane den. Sondra bir kutub hanewar. Setelah rumah sakit ada perpustakaan. Pazar gunung den, sonra aku lagi di rumah. Setelah hari Minggu saya pergi ke sekolah. Masa dan Sondra sandal yeler war. Sekarang tadi den sekarang dan. Kenapa dan? Karena masa artinya meja. Dari isim ini, masa ini, vokal terakhirnya adalah a. A adalah huruf kalen, berarti kita harus menambahkan dan. Masa dan Sondra sandal yeler war. Setelah meja ada banyak kursi. Evim den sonra jami war. Evim den sama seperti contoh yang tadi. Evim den rumah saya. Setelah rumah saya ada masjid. Hastane den sonra evim war. Setelah rumah sakit ada rumah saya. Oke, çok güzel. Devam edelim. Nah, untuk yang fi'il dalam penggunaan sonra, contohnya, maksudnya rumus fi'ilnya, fi'il kata kerja, terus ditambah imbuhan dektan, dikten, duktan, dukten. Auzubillahi mohon maaf sebelumnya. Baik, kita ulangi lagi. Rumus fi'il adalah fi'il, terus ditambah imbuhan dektan, dikten, duktan, dukten, atau tektan, dikten, tuktan, tukten, ditambah sondra.
Kapan kita menggunakan dektan, dukten, jika vokal terakhirnya dari fi'il tersebut adalah a atau maka kita menambahkan dektan. Jika vokal terakhir dari fi'il adalah o atau u, maka kita menambahkan imbuhan duktan. Jika vokal terakhir dari fi'il tersebut adalah atau i, maka kita menambahkan dikten. Jika vokal terakhir dari fi'il tersebut adalah atau u, maka kita menambahkan dukten. Untuk tektan, tukten, tikten, tukten, jika konsonan terakhir dari fi'il ini adalah salah satu dari huruf bestek syahab. Örnek contohnya. Yedikten sonra içerim. Yedikten, ya ini adalah kata kerja, yaitu saja kata yemek, yaitu makan. Baiknya kita buang, kita ambil y-nya saja. Berhubungan ya ini, vokal terakhirnya adalah e, berarti kita menambahkan imbuhan dikten. Yedikten sonra içerim. Setelah makan, saya minum. Markete gittikten sonra eve gidiyorum. Markete gittikten. Nah, sekarang tidak lagi dikten atau dukten, tetapi tikten. Tikten ini. Kenapa tikten? Karena dari markete gitmek ini, T ini adalah salah satu huruf first syahab konsonannya. Jadi kita tidak lagi memakai D awalnya, tapi T. Gittikten sonra eve gidiyorum. Setelah pergi ke pasar, saya pergi ke rumah. Sattıktan sonra ara verdim. Setelah berjualan, saya istirahat. Yemek yaptıktan sonra ailemle yemek yerim. Yemek yaptıktan setelah masak maksudnya. Yemek yap berarti melakukan masak. Setelah masak, saya makan bersama keluarga. Yürüdükten sonra Ahmet'in evinde durdum. Setelah berlari, maksudnya setelah berjalan, saya beristirahat atau berhenti di rumah Ahmed. Nah, ini ada contoh yang lainnya dari 6 sampai 15. Teman-teman bisa cari sendiri artinya dan cari apa yang dimaksud dari rumus fi'il ini. Itu kita fokus pada fi'il dan imbuhan ditambah sondra. Fi'il, ini fi'il, ditambah duktan adalah rumusnya. Terus ditambah sondra. Sampai ke namaz kıldıktan sonra Quran okuyalım. Setelah sholat, mari kita membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang pembahasan Once ve Sondra. Semoga bermanfaat. Teşekkür ederim arkadaşlar telah menonton video ini. Görüşürüz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.